Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk beristighfar, dan ini yang menarik juga untuk kita jelaskan. Istighfar secara bahasa kan artinya meminta ampunan kepada Allah, meminta maghfirah kepada Allah. Artinya istighfar itu sangat tepat sekali jika dilantunkan, diucapkan, diutarakan setelah melakukan kemaksiatan. Setelah ngomongin aib orang misalnya, setelah melakukan dosa apa misalnya, lalu dia beristighfar untuk meminta ampunan. Namun yang unik dan indah di dalam Islam, istighfar pun diperintahkan dan dianjurkan setelah kita mengamalkan amalan soleh, setelah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika istighfar setelah maksiat wajar, mudah untuk diambil atau dipahami hikmahnya, yaitu agar Allah mengampuni dosa maksiat kita. Lalu pertanyaannya, apa hikmah istighfar setelah beramal soleh, istighfar setelah mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan ini istighfar pada surat An-Nasr juga perintah kepada Rasulullah untuk istighfar setelah berjuang, berjihad demi menegakkan kalimat Allah, tapi pada ujungnya toh tetap disuruh untuk beristighfar. Kenapa? Berikut rahasianya. Istighfar di dalam Islam juga diperintahkan setelah melakukan ketaatan. Misalnya sehabis sholat. Sehabis sholat kita tidak langsung hamdalah, tapi justru istighfar. Setelah melaksanakan ibadah haji misalnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 199 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Wahai para jamaah haji, jika kau selesai berkumpul wukuf di padang Arafah dan kalian ingin bertolak, maka bertolaklah kalian dari tempat itu, dari padang Arafah itu, wastaghfirullah. Kemudian mintalah ampunan kepada Allah. Padahal baru saja wukuf, sebuah ibadah yang luar biasa. Di dalam surat Fussilat ayat ke-6 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Tatkala Allah mengatakan kepada kita, wahai umat Islam, berpegang teguhlah, istiqamahlah dalam menjaga tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ketaatan. Wastaghfiruh, lalu istighfarlah kepada Allah. Kembali Allah memerintahkan istighfar setelah melakukan kebaikan. Dalam surat Al-Muzammil yang lebih lengkap lagi, ayat terakhir, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar, dan seterusnya, wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah. Ayat ini memerintahkan untuk sholat tahajud, untuk mencari nafkah, untuk berjihad fi sabilillah, untuk sholat, untuk zakat, untuk sedekah. Apapun kebaikan yang kalian lakukan, di ujungnya kembali Allah mengatakan wastaghfirullah, mintalah ampunan kepada Allah. Menjadi pertanyaan, kenapa ada istighfar setelah taat kepada Allah? Ada beberapa hikmah. Yang pertama, istighfar dimaksudkan untuk menutupi segala kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan ketaatan kepada Allah. Artinya tatkala kita sholat, ya mungkin ada bacaan yang enggak fasih, ada kekhusyuan yang hilang, banyak memikirkan makhluk daripada Khalik, sehingga tatkala kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita ngaku kepada Allah, salah ya Allah, maaf, sholat saya belum sempurna, sholat saya masih banyak kurangnya, dan itu diibaratkan dengan Astaghfirullahaladzim. Mohon maaf, bisa jadi selama perjuangan Rasulullah sebelum pembebasan kota Mekah, atau selama sholat kita, selama haji kita, selama ibadah-ibadah kita ada kekurangan, istighfar hadir untuk menutupi segala kekurangan-kekurangan kita. Yang kedua, biasanya, dan ini adalah penyakit yang sangat bahaya karena dia samar, apa itu? Orang yang selepas ibadah muncul
benih-benih dia merasa mulia, dia merasa lebih dekat, atau dalam artian mulai sombong. Ada benih-benih kesombongan, udah haji, udah sholat, udah sedekah, sudah berjuang di jalan Allah. Khawatir setan memanfaatkan benih-benih itu dan membesarkan dan menumbuhkannya. Istighfar menjadi perisai. Ya Allah, aku hambamu yang penuh dosa, aku hambamu yang banyak salah. Artinya setelah seorang hamba melaksanakan ketaatan, bukan dia kemudian merasa hebat dan merasa mulia, justru dia merasa malu, merasa salah, sehingga dia minta maaf kepada Allah. Dan dengan itu tertutuplah celah-celah untuk setan membisiki dan mengganggu kita untuk menjadi hamba Allah yang sombong, yang merasa mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah pun memerintahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wastaghfir, beristighfarlah. Mungkin dalam perjuanganmu ya Muhammad, engkau dan para sahabat ada kesalahan, ada kekurangan. Insya Allah dengan istighfar ini Allah akan maafkan segala kekurangan-kekuranganmu dan kekurangan para sahabat dalam proses memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu